Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur semua, ya, dulur-dulur Kisansan, dulur-dulur Mbah dan dulur-dulur Joko Trenggiling. Ya. Ini gabungan ini semua vlog semua bareng-bareng ini menjadikan ukhuwah Islamiyah ini. Ini ukhuwah vlogger ya. Nah, ya, jadi tali silaturahmi ini biasa di sini sering dijalin tali silaturahmi perkuat persaudaraan ya lur ya. Karena itu penting lur. Penting ya. Dalam masa-masa sekarang, zaman-zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati lagi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam mencari ilmu, jangan sampai kita salah langkah ya lur ya. Ya, Mbak. Di Kisansan sudah ada itu pembahasan kalau salah langkah mencari ilmu ya. Iya. Sudah ya, ada ya. Ada ya, Kisansan ada ya. Ada. Udah ya, sudah dibahas. Juga di Mbah Mbuh juga udah. Ya. Karena penting, ketika kita ini mencari ilmunya salah atau bukannya salah, keliru ya mungkin, keliru. Bukannya kok untuk pahamnya untuk beribadah kepada Allah, ternyata beruntutnya bukan untuk kepada Allah Ta'ala, tapi kadang kita ketidaktahuan kita ya lho, makanya saya memaklumi ketidaktahuan kita ya. Kita hanya belajar ketika kita ini condong kepada syariat saja itu bagus, tapi harus kita bedah lho, jangan condong ke syariat saja, harus kita bedah ya. Kalau hanya di syariat saja tanpa jenengan bedah, jenengan tidak bisa nanti merujuk kepada al-haqul karimah, harus dibedah satu-satu ya. Nanti kalau dapat teguran daripada Allah Ta'ala itu bahaya. Kadang ketidakpahaman kita ya. Maka Mbah Mbuh yang kelas acak-acak kayak gini coba beredukasi, siapa tahu ini bermanfaat ya. Banyak, makanya Mbah Mbuh ini mengkaji, membedah dari syariat ke makrifat. Karena bahayanya besar. Kalau sampai kita ini nggak paham, kita tahunya contoh ketika kita berwudu, hanya berwudu tanpa memahami apa itu berkumur, ya, apa itu membasuh muka. Lah kalau tidak paham kayak gitu, ketika jenengan berkumur, tapi kok jenengan masih suka menghujat orang, menfitnah orang, menjelek-jelekan orang, mengkafir-kafirkan orang, ini bahaya. Nanti bisa ditegur Allah. Ya, tegurannya ada. Itu di Kisansan sudah dibahas itu di Kisansan. Ya. Di Mbah Mbuh juga sudah. Mana berwudu. Agar apa? Benar-benar kita berhablum minan nas itu biar baik. Ya. Saling menjaga tali silaturahmi. Agar ucapan-ucapan kita ini bermanfaat. Agar ucapan-ucapan kita ini benar-benar untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala kayak gitu ya. Jadi harus kita benar-benar pahami lur. Kalau kita tidak pahami, bahaya. Di syair tanpa watan itu sudah dijelaskan ya. Ojo mengaji syarat bloko, jangan hanya mengkaji syariat. Bloko itu bahasa Indonesianya apa lur ya. Bloko itu bingung saya. Saja ya. Ya, melulu bloko itu melulu ya. Jangan ngaji syarat bloko. Nanti akhirnya apa? Burik hari ini bakal siloko. Pada akhirnya kita akan celaka sendiri lur, karena kita tidak membedahnya lah, tidak masuk ke al-haqul karimah. Tapi kalau coba jangan bedah ke al-haqul karimah, ya maka itu mampir di channelnya Kisansan sama Mbah Mbuh. Di Kisansan ini sudah dijelaskan gimana nanti teguran-teguran daripada Allah Ta'ala ketika kita ya tidak bisa memahami apa kita berkumur, kita membasuh muka. Mampir ke Kisansan biar tahu teguran-teguran daripada Allah itu apa. Itu ada. Makanya jangan harus benar-benar belajar kepada habaib, ulama, kiai. Syariat ini harus kita tegakkan ya. Tapi ketika kita lakukan syariat, ya, jangan pernah tinggalkan syariat. Tapi ketika kita melakukan syariat, benar-benar kita berkumur, kita harus selalu ingat, introspeksi. Sudahkah mulut ini ya, bermanfaat untuk orang lain?
Apakah benar-benar apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah atau enggak? Lah itu harus kita introspeksi. Membasuh muka ini di situ ada. Juga ketika kita sholat, kalau jenengan hanya paham di syariat tok, lah terus menuju ke hablum minanasnya gimana? Seolah-olah jenengan nanti ketika sholat sudah merasa seolah-olah jenengan sudah dekat kepada Allah Ta'ala. Lah tapi kalau jenengan sholat 5 waktu jenengan tegak pangan pun, kalau jenengan masih suka menghujat orang, tidak bisa mengendalikan diri, ya 1000 sayang, lur, sia-sia lur. Harusnya apa? Kaji, apa itu takbiratul ihram, apa itu rukuk, apa itu sujud, apa itu at-tahiyat, agar bisa membenahi akhlakul karimah kita. Insya Allah kalau jenengan berhablu minanas dengan baik, berhablu minal alam dengan baik, dengan cara syariat jenengan tegakkan, jenengan bisa memahami ilmu-ilmunya, insya Allah lur, Allah selalu akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, ya lur. Ya, Mbak. Tapi kalau jenengan tidak paham, akhirnya akan ditegur oleh Allah berupa penyakit. Ya, dulur kisansan ya. Ya, ini gabungan soalnya lur. Ya, diropol ya pokoknya gitu ya. Nah gitu. Lo kok jenengan kok dititipin mulut sama Allah kok malah justru jenengan ada orang ngomong kaji kok enggak diperbolehkan, dilarang. Lah itu jenengan itu gimana? Jenengan itu lucu. Ya. Haruslah kita giat ya menggali ilmu-ilmunya Allah, belajar ilmu-ilmu syariat ya. Belajar hukum-hukum syariat biar kita ini ketika melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan syariat kesyariatan yang benar, dengan hukum-hukum yang benar, untuk mengetahui rukun sahnya sholat, rukun sahnya wudhu, kayak gitu lur ya. Biar nggak ngawur kayak gitu. Insya Allah ketika jenengan syariat sudah jenengan tegakkan dengan beristiqomah, dengan dipahami ilmu-ilmu ma'rifat. Ya. Syariat jenengan jalani, akhirnya mendapatkan ilmunya dari kemarifatan, jenengan bisa untuk berhablu minanas dengan baik. Allah akan selalu memberikan kita kesehatan, lur. Ya. Maka ketika ada sakit di diri kita ini, karena itu semata-mata teguran daripada Allah. Maka ketika ada rasa sakit di diri kita ini, jangan pernah menyalahkan minuman, makanan, keadaan, cuaca, atau orang lain. Tapi introspeksilah kepada diri kita sendiri. Ya lur. Iya Mbak. Ini, ya. Ini gabungan soalnya. Nggak usah sedih, Mas Joko Trenggiling. Ya ini kajian biasa. Ya. Ya benar-benar. Kadang kita ini terlena. Karena apa? Gemerlapnya dunia kita jadi melupakan ibadah. Loh itu jangan itu kayak gimana lur? Ibadah bekerja tapi jangan sampai meninggalkan ibadah lur. Ya. Maka disimbolkan dengan tiga fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase pertama yaitu 0 sampai 40 di usia baru kita lahir sampai ke usia 40 itu disimbolkan dari habis subuh ke duhur. Itu di mana masa-masa kita diberikan untuk bekerja. Maka di situ disimbolkan dengan adanya sholat sunat duha. Ya, masa lur. Celotok nang ati mau pengen ngono, paham. Ya. Ya, dengan sholat duha, sunat duha itu disimbolkan berarti 0 tekan 40 sampai 40 itu artinya kita untuk ke duniawian. Tapi ketika 40 sampai 60 ini dari duhur sampai asar, ini masa-masa di mana kita harus mulai belajar kemarifatan. Maka ketika anak kita di usia 40 ke bawah, dari 0 sampai 40, ayo kita ajari benar-benar ilmu-ilmu syariat, hukum-hukum syariat, membaca Al-Quran biar fasih, memahami tajwid, memahami kitab-kitab, memahami hukum-hukum syariat itu lur. Agar nanti ketika di 40 sampai 60, ketika masa-masa untuk belajar marifat lebih mudah untuk membedah ke dalam kemarifatan syariat, kita bedah ke dalam marifat lebih enak. Kayak gitu loh.
Ya, Ya. malah ada orang mau ngaji kok nggak boleh, lucu. Ya, gemes ya. Ini pokoknya terus ini. Ya, gara-gara ibu satu itu, gemes aku jadi nih. Masa ngaji, wong ngaji itu penting kok. Ya lur. Iya, Pak. Gemes aku. Pernah dengar lur? Pernah. Ya iya. Gemes ya lur? Gemes. Nah, iya. Itu ikut demo aja sana. Ada demo itu. Ya, enggak usah ya. Enggak usah ya. Yang penting ayo kita dandani diri kita dengan berakhlakul karimah yang baik belajar. Ya, yang tekun. Jangan belajar tapi ngantuk kayak gini ya. Lapan jenengan itu. Iya. Kalau ngobrol ngecebret nggak ngantuk, giliran ngaji ngantuk, gitu, lucu, ya. Jenengan kalau nggak pada waktunya ngaji nggak ngantuk, giliran ngaji jam berapa aja ngantuk, loh jenengan itu kayak gimana, ya. Bekerja walaupun hujan, petir, sama tetap berangkat, giliran mau ngaji, gerimis dikit aja, nggak mau berangkat alasan gerimis, ya. Ngawur, jangan ikut-ikutan ibu yang satu itu ya. Harus giat mengaji, mengkaji ilmu-ilmu agama. Ya, ya lur ya. Yo, jangan ikut-ikutan ibu yang satu itu ya. Ya, ngawur itu. Gemes aku, ya. Ayo. Ya, rutin kita harus giat mengkaji, datangi majelis-majelis taklim. Ya, dekati para ulama, dekati para yai, dekati para habib. Ya, kayak gitu guyu bae. Ngawur itu. Lah kok ngaji diajak ngaji ngantuk lur ngene lur. Lah itu mau ikut-ikutan ibu yang satu itu berarti ya. Ngawur. Coba. Enggak, ya, jangan kayak gitu. Orang zaman sekarang itu aneh-aneh lur. Coba, saya pernah ya, coba jenengan ketika ada orang bekerja, pulang jam 11 malam, pulang jam 3 pagi, bekerja, terus besok berangkat kerja, pasti orang akan bilang ini, wah kerja giat itu, wah itu coba ditiru, kayak gitu lur. Tapi giliran nanti ada orang mengkaji, pulang jam 11, pulang pagi, ngaji apa itu kayak gitu. Lah ini berarti siapa itu kalau bukan iblis? Ya. Padahal paling utama itu adalah kita mencari ilmu ibadah yang hak kepada Allah Ta'ala. Mengaji lur, untuk mengkaji apa isi-isi Al-Quran. Ya, agar kita mendapat tuntunan. Mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hak gitu lur. Kok urusannya kok donya tok wis tuwek urusannya donya. Ya wis mambu lemah ya, ya gitu. Enggak takut apa nanti di akhirat sana. Heran saya. Heran ya. Bukan warna herang loh, heran kayak gitu. Nanti dengarnya warna herang, bukan heran kayak gitu. Ya. Kalau warna herang ini saudara-saudara kita lur ya. Salam ya. Pak Ku, semoga nanti ya haulnya bisa berjalan lancar, ya. Maaf kalau saya belum bisa datang ke sana, tapi insya Allah kalau ada waktu saya datang ke Wana Herang, main lagi ke sana, ya. Ini salam dari dulur-dulur, ya. Ini ya gitu, ini titip salam dikit buat Pak Kuwu yang ada di Sedasari sana, ya. Semoga Pak Kuwu melihat channel ini ya Pak Kuwu ya. Iya Pak. Ya kayak gitu. Ini apa ya? Mau teruskan ya? Ini lupa ya. Iya, ya. Itu bingung jadi soalnya gemes lur ya, gemes tadinya udah kesini belok lagi kesini lur, gemes lur, gemes enggak? Gemes. Ngaji kok dilarang-larang, nggak boleh, malah harus kita galakkan benar-benar. Kita harus semakin tua ini semakin takut karena apa, ajal kita ini wallahu alam, kita nggak tahu kapan kita mau dijemput kayak gitu. Ya bayangin lur, kayak jenengan mau diajak pergi piknik kayak gitu lur, sampai malam masak nggak tidur juga jenengan kok nggak ngantuk ya, buat persiapan piknik besok masak ya 10 ayam 8 bebek 1 kambing lu jenengan kok ikhlas kayak gitu, giliran buat ngaji aja melempem lah itu apa lur ya. Padahal jenengan sudah siap-siap harus
mau dijemput oleh Allah Ta'ala. Ya, lucu ya. Iya, Pak. Lucu. Zaman sekarang mau ketawa takut dosa kayak gitu. Ya, gara-gara ibu satu itu tuh jadi gemes saya. Ya, ya jangan ngawur ya lur, jangan ngawur ya. Ya. Jangan ngawur ya. Ayo ini yuyu nih, jangan ngantuk yuk. Jangan ngantuk. Ayo kita menggali ilmunya. Ya Allah Ta'ala agar ibadah kita benar-benar yang hak ya untuk menuju kepada Allah Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala ya, jangan ibadah untuk keduniawian. Tidak boleh lho ya. Ya, Nggak Pak. boleh, nanti bahaya kalau jenengan nggak bisa memahami ma'rifat, nanti hanya syariat toh. Sudah dikatakan di syair waton itu, syair tanpa waton ya, di Jawa Timur ini semua ya habis Ya. ya, setiap mau maghrib ya lur ya. Ya. Setiap mau maghrib itu dengarkan, kaji benar-benar itu dalam itu. Ojo mau ngaji syariat loko. Loh, itu kan ya. Iya. Itu jenengan dalami. Itu. Dulu kisansan bingung bahasanya kok Jawa kayak gitu. Mas dulu ya. Enggak apa-apa nanti les dulu sebentar. Ya, les ya. Les. Ingat, ya. Benar-benar harus kita jaga biar jenengan ini bisa menjaga wudhu dengan benar-benar agar ketika sakit nggak menyalah-nyalahkan ya, tapi buat introspeksi. Ya. Katanya, oh saya telat makan, akhirnya saya mah. Loh, bulan puasa itu kok dari pagi sampai maghrib ya nggak makan, kok nggak mah? Itu kan memperlihatkan bahwa penyakit itu semata-mata teguran daripada Allah Ta'ala kayak gitu ya lur ya. Di Kisansan sudah saya bahas itu di Kisansan ya. Jadi ini channel Kisansan sama Mbah Bu. Ini kalau di Kisansan dulur ya, dulur Mbah Bu ini kalau jenengan mau masalah teguran-teguran atau penyakit itu ada, mampir bisa di channel Kisansan ya. Juga dulur-dulur Kisansan kalau jenengan mau mendandani akhlakul karimah bisa mampir ke channelnya Mbah Bu. Untuk yang suka TikTok ya, chat video itu ada di Joko Trenggiling ya. Ini dulur semua ini ya lur. Ya, paham lur? Ada yang mau tanya atau penambahan lur? Ada nggak? Ada dari dulur Kisansan Joko Trenggiling. Bambu ada? Ada, nggak? Ah, pinter-pinter ya. Wah, Joko Trenggiling pinter Kisansan. Ada ya. Ini ingat ya. Ya, jangan ikut-ikutan ibu yang satu itu ya. Ayo ngaji yang giat. Iya, ibu satu itu tapi bikin maksiat itu bener-bener. Iya, kita lagi menggalakkan ya pengkajian ngaji. Ayo semangat yuk ngaji yuk. Datangi majelis taklim, jangan ikut ibu satu itu. Bahaya itu. Aduh, gemes itu. Ya, gemes loh, Bro. Ya, gemes ya. Aduh, astagfirullah. Ya, udah paham lur? Udah, ini kalau udah kemperingat ini lur. Gara-gara ibu satu itu. Aduh, ya gedabris itu. Masa ibu-ibu kok ngelarang ibu-ibu pengajian kok aneh. Bukannya malah mendukung ya buat beribadah kepada Allah. Semua ini hanya semata-mata titipan daripada Allah Ta'ala. Aneh-aneh. Ya udah, ya. Semoga apa yang Mbak Ambo ini sampaikan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Bisa menjadikan kebarokan untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.